Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Syifa Fadila. Di video kali ini kita akan membahas tentang struktur beton bertulang. Sebelum kita masuk ke beton bertulang, kita harus tahu dulu nih beton itu apa sih? Oke, kita masuk ke definisi beton. Nah, beton ini adalah campuran semen, agregat, pasir, dan air dengan atau tanpa bahan tambahan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, beton ini akan mengeras dan mencapai kekuatan rencana atau FC pada usia 28 hari. Nah, beton ini memiliki daya tekan yang sangat kuat, daya kuat tekan yang baik. Karena itu, beton banyak dipakai untuk struktur utama. Oke, menurut SNI. Selanjutnya, masuk ke definisi beton bertulang. Nah, beton itu kan materi yang sangat kuat, khususnya dalam menerima tekan. Namun, sangat mudah retak. Karena itu, kita butuh baja untuk menyeimbangkan tarikan dari beton ini. Karena mengalami tegangan tarik ini akan retak, seperti itu. Pada dasarnya, baja adalah materi yang sangat kuat terhadap tarik untuk menutupi kelemahan beton tersebut. Dengan kata lain, beton bertulang itu kerjasama antara materia beton dengan baja tulangan, seperti itu. Lalu ada lagi, yaitu beton prategang. Nah, beton prategang ini jenis beton bertulang yang ditekan terlebih dahulu menggunakan kabel baja. Kekuatannya sangat tinggi sebelum menahan beban berat. Tujuannya agar tidak mudah retak, sama. Nah, ini itu bisa untuk jembatan bentang, jembatan yang kayak jembatan Pasupati. Kalau nggak salah ya itu. Jembatan yang di Bandung. Seperti itu. Nah, analoginya ada barisan buku yang diapit kencang dengan tangan dari kanan kiri. Meski diangkat, buku tersebut tidak jatuh dengan gaya tekan awal. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengujian mutu beton. Nah, di sini K100, K150 ini itu masih menurut PBI. Yang terbaru itu menurut SKNSI. Kalau nggak salah seperti itu. Dulu itu K100, sekarang jadi FC 8,3 MPA, pakainya MPA. Kurang lebih sama, cuman paling beda di ininya aja, satuannya. Tapi kurang lebih sama. Nah, selain itu, ada beberapa pengujian beton, beberapa tes yang bisa kita gunakan untuk menguji beton tersebut. Yang pertama ini ada SLAM test, seperti ini. Dan yang kedua ada uji tekan. Nah, uji tekan ini kita pengujiannya itu di lab bisa kurun waktu dalam 5 hari, 7 hari, 8 hari, sampai 28 hari. Kita akan lihat berapa diagramnya dalam untuk melihat keretakannya itu. Seperti itu. Kita tidak hanya butuh satu sampel, kita bisa 2-3 sampel untuk melihat keretakannya. Seperti itu. Dan terakhir ada hammer test seperti ini. Selanjutnya ada di posisi penempatan beton bertulang ini saya mengutip dari sini. Kita langsung aja dari pembekalan tenaga terampil konstruksi ya. Nah, seperti ini fungsi tulangan pada beton untuk menahan tegangan tarik seperti yang tadi sudah dijelaskan. Ada peralatannya. Nanti kalian bisa akses langsung, bisa baca langsung di PDF ini. Nah, di sini ada detail pertemuan kolom non balok. Oke. Ada tegangan tarik dan geser yang menimbulkan keretakan, arahnya miring berbentuk diagonal. Nah, untuk itu pada tempat pertemuan kolom dan dengan balok harus tetap dipasang sengkang tegel atau kolomnya.
pasang pada pertemuan kolom dan balok. Seperti ini. Nih. Panjangnya itu ada di diameternya 40-an. Kayak gini nih. Terus selanjutnya, nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Saya akan cantumkan di deskripsi. Lalu ada penulangan kolom. Banyak kasus seperti ini. Struktur runtuh, bahkan mereka memiliki jumlah besar penulangan. Selama adanya gaya gempa, akan semakin kuat gaya yang akan diterima beton dan tulangan. Seperti ini, penulangan kolom. Nih, di peristiwa gempa ini kolom selalu gagal karena ketika sengkang membuka, kehancuran beton terjadi di kepala atau kaki kolom. Gitu. Ini ada yang 180 derajat, 90 derajat. Pengakhiran tulangan kolom harus dijangkarkan. Ini ada yang baloknya. Balok akan menerima beban. Jadi ada beban, akan mengalami lentur pada tengah-tengah bentang seperti ini. Nanti masuknya itu ke bidang momen. Seperti itu. Penulangan balok. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Ada di rumus menentukan dimensi balok induk. Nah, di sini panjang bentangnya itu 400 cm. Kita memakai rumus tinggi baloknya itu 1/12 dikali panjang bentang. Panjang bentangnya 400. Jadi dihasilkan 33,3 cm. Kita bulatkan menjadi 34 cm. Nah, untuk lebarnya kita pakai 1,5 dikali tinggi balok. Tinggi balok kan 34 ya. Jadi lebar baloknya ini 17 cm. Selanjutnya kita akan menentukan dimensi balok anak karena pasti beda ya. Itu kan balok induk. Sedangkan untuk balok anak sendiri itu panjang bentangnya 1/15. Panjang bentangnya di sini tuh 300. Jadi 1/15 dikali 300 dihasilkan tinggi baloknya itu 20 cm. Untuk lebarnya masih sama, 1,5 dikali tinggi balok. Tinggi baloknya ini 20 cm. Jadi lebar baloknya itu 10 cm. Setelah itu kita menentukan dimensi kolom. Dimensi kolomnya ini ada rumusnya. Dimensi lebarnya ini kan 17 cm. Nah, rumus yang dipakai itu 2 kali 5 cm dikali lebar balok. Ya, 17 kan dari sini ya. Dari balok induk. Jadi dihasilkan 27 cm. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan menurut pemahaman saya yang telah dijelaskan oleh dosen saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.